Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia serta hidayahnya, sehingga pada hari ini di hari Jumat, di Jumat yang terakhir di tahun 1447 Hijriah, semoga amalan catatan kita, kebaikan kita yang pernah kita lakukan selama 1 tahun belakangan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kedua kalinya, salawat tentu teriring salam, marilah kita senantiasa sanjungkan kepada uswah hasanah kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kita senantiasa menantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Sebelum kita mengawali kajian pada pagi hari ini, marilah senantiasa kita meluruskan niat kita langsung mengawali dengan membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, dingin nggak Bu? Banget, Masya Allah. Ya, dingin itu adalah sebagai sensor tanda Allah itu masih memberikan nikmat kepada kita. Karena kalau kita masih nggak merasakan dingin, itu artinya ada yang salah dalam tubuh kita, jemaah. Karena adanya dingin itu sebagai sensor tubuh kita, agar bisa menghangatkan diri, jemaah. Nah, pada kesempatan di pagi hari ini, marilah kita senantiasa memikirkan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya nikmat sejuknya udara Wonosobo yang alhamdulillah 1 pekan belakangan ini memang sangat dinginnya luar biasa karena sudah memasuki di musim kemarau mungkin ya jemaah. Jaga kesehatan, jaga fisik, jaga iman, jaga imun juga, agar ketika nanti kita menghadapi 1448 Hijriah, tahun baru Islam, kita sudah siap untuk menghadapi 1 tahun yang akan datang insya Allah. Dan ini adalah bagian karunia dari nikmatnya udara di Wonosobo, jamaah. Saya itu kemarin melihat kalau yang jamaah ada yang bangun jam 1 malam sampai keluar rumah ngelihat ke arah langit itu bersih sekali, jamaah. Bahkan saking bersihnya, gugusan-gugusan bintang itu pun terlihat dengan jelas. Banyak sekali bintangnya, jemaah. Sampai bahkan saya pernah bikin story kemarin karena Masya Allah, begitu luar biasanya Allah menciptakan ini semua, tidak ada yang sia-sia. Makanya Allah hadirkan udara Wonosobo dingin itu tujuannya agar kita selalu mengingat-ingat nikmatnya Allah. Karena terkadang manusia kalau dikasih dingin itu mintanya panas atau hangat. Pas lagi dikasih panas, lagi dikasih hangat, mintanya dingin. Lah itulah manusia, ya. Nggak pernah bisa untuk bersyukur kepada Allah setelah diberikan nikmat itu begitu saja. Tetapi pada hari ini kita mengawali ta'lim dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah mandi semuanya ya Ibu ya? Sudah ya? Dingin? Dingin, luar biasa. Tapi santai jemaah, airnya Wonosobo itu ajaib. Sekalinya buat mandi 2 hari itu bisa dijamak, jemaah nggak bisa mandi. Tapi istimewa memang, daerah atas, daerah Dieng itu dinginnya luar biasa. Agak turun ke bawah, daerah Kuripan, Garung itu airnya agak asem-asem jemaah. Yang di bawah pun segar. Loh, saya itu kalau keluar kota mohon maaf, yang dikangenkan sama Wonosobo itu airnya jemaah. Coba kalau ibu mandi di Cirebon, gimana itu? Mandi di Semarang, begitu mandi tambah keringetan lagi jemaah.
Tapi kalau di Wonosobo itu bisa dirapel sekali mandi, 2 hari langsung bebas tidak tersentuh dengan air ya. Nah, ini mari kita jadikan ini sebagai momen kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas 4 golongan masuk surga tanpa hisab jamaah. Dan kita akan tahu siapa saja mereka-mereka yang memang Allah takdirkan, Allah izinkan masuk surga tanpa hisab. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya adalah umatku nanti suatu saat kelak akan ada 70.000 di kalangan umatku yang masuk surga tanpa hisab. 70.000. Dan setiap 1.000 akan membawa 70.000 yang lainnya jemaah. Berarti artinya nggak cuma 70.000, artinya dari 70.000 setiap 1.000-nya itu ngambil 70.000 lagi jemaah. Tapi pertanyaannya, apakah kita termasuk golongan orang-orang yang 70.000 itu? Sekarang kita lihat dulu jemaah. Allah Subhanahu wa taala memberikan surga tanpa hisab. Itu yang pertama untuk golongan, ini belum yang 4 golongan ya jemaah, yaitu para sahabat yang as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu apa? Seseorang yang pertama kali awal-awal banget masuk Islam. Makanya ada sahabat-sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah tanpa hisab jemaah. Salah satu di antaranya ada Abu Bakar. Dan ada yang lain, ada Umar, Utsman, Ali. Ada siapa lagi? Siapa lagi jemaah? Khadijah binti Khuwailid. Ada siapa lagi? Yang 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada siapa lagi? Pahlawan muslim yang menyelamatkan Rasul di perang Uhud. Ketika Rasulullah sudah mulai berdarah-darah, kan perang Uhud itu kan sejarah satu-satunya perang yang dimana umat muslim itu kalah. Gara-gara apa? Umat muslim itu tidak mengikuti instruksi dari Rasulullah. Kisahnya seperti apa? Ketika itu Rasulullah bersama para pengikutnya, mereka sudah mau menang jemaah. Sedangkan para pasukan pemanah itu ada di Gunung Uhud, sudah bersiap sekitar 50 orang. Tetapi Rasulullah berkata, kondisi apapun di bawah, mau kondisinya baik atau kondisinya buruk, jangan sampai kalian meninggalkan Gunung Uhud ini. Rasulullah memerintahkan seperti itu jemaah. Tetapi ketika kok mereka udah mulai menang, umat muslim itu menang atas orang-orang kafir, maka ketika itu orang-orang muslim mulai terlena jemaah. Dengan cara apa? Ngambilin ghanimah. Barang-barang, bukan rampasan ya. Kalau rampasan itu terkesan muslim masa merampas gitu ya. Jadi harta peninggalan dari perang. Jadi kalau di Al-Qur'an itu surah Al-Anfal, harta rampasan perang. Saya kurang setuju dengan terjemahan itu jemaah. Kenapa? Karena muslim itu tidak merampas. Muslim itu hanya mengambil sesuatu yang memang sudah menjadi haknya jemaah, yaitu peninggalan-peninggalan perang mereka ambil dijadikannya sebagai harta mereka. Nah, pada masa itu yang di bawah itu mereka sudah mulai ngambilin jamaah. Ada tombak, ada pedang, ada baju perang yang keren banget gitu kan. Bahkan sampai kuda-kuda pun ada jamaah di situ. Mereka pun mulai mengambil itu semua. Sedangkan yang di atas ngiri jamaah. Enak banget itu yang di bawah mereka bisa menguasai apa harta yang ada di bawah sana. Sedangkan kita cuma suruh nangkring di atas ini, suruh bersiap dengan senjata kita. Udahlah, saya nggak bisa tinggal diam. Ayo kita ikut turun. Akhirnya turun semuanya jamaah dari Gunung Uhud. Tanpa disangka, ternyata pasukan Khalid bin Walid ini sebelum Khalid bin Walid masuk ke Islam jamaah, itu tuh sebenarnya cuma menggunakan strategi apa? Mundur itu bukan karena mundur, muterin Gunung Uhud tujuannya apa? Biar pasukan muslim itu semua terlena dulu jemaah. Setelah terlena, benar terlena, akhirnya pasukan Khalid bin Walid pun mereka menyerang dari arah samping jemaah. Disitulah muslim kocar-kacir semuanya. Rasulullah bahkan sampai berdarah jemaah ketika itu. Bersembunyi di suatu gunung, di suatu bukit. Nah, salah satu di antara yang menyelamatkannya adalah siapa namanya jemaah? Talhah bin Ubaidillah.
ya. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ada seorang wanita keren juga dijuluki singa padang pasir, jemaah. Singa merah. Siapakah dia? Namanya Ummu Umarah, jemaah. Ummu Umarah itu, ini sebelum kita masuk ke 4 itu ya. Ummu Umarah itu adalah seorang wanita hebat, jemaah. Yang dimana menyelamatkan Rasulullah ketika sedang berada di perang Uhud. Ketika semua kaum muslimin lari, semuanya meninggalkan Rasulullah, beberapa sahabat itu kembali untuk melihat keadaan Rasulullah, jamaah. Salah satu di antaranya tadi ada Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Terus kemudian ada satu lagi wanita tadi namanya Ummu Umarah. Nah, Ummu Umarah ini dia itu menjadi tamengnya Nabi, jamaah. Ketika Rasulullah sudah mau ditombak, akhirnya ditombak, yang ditombak itu malah kena Ummu Umarah, jamaah. Pas Rasulullah mau dipanah, yang kena Ummu Umarah. Dan luar biasanya, jamaah, 20 lebih tusukan itu nggak membuat Ummu Umarah wafat, jamaah, seketika itu. Ummu Umarah masih mampu berdiri tegak dan menyelamatkan Nabi. Akhirnya setelah itu selesai, akhirnya Ummu Umarah pun dibawa ke camp. Setelah di camp itu dicabutin satu-satu, jemaah. Sedangkan Rasulullah ketika itu dia karena saking pedulinya dengan semua kaum muslimin, salah satu di antaranya dengan Ummu Umarah, dia pun jengukin Ummu Umarah di suatu camp. Ketika Ummu Umarah sedang lemah sekali, jemaah, dengar suara Rasulullah, Assalamualaikum. Seketika langsung sigap berdiri seketika itu, jemaah. Bayangkan. Ada nggak sekarang orang zaman sekarang itu ketika diserukan nama Allah, diserukan nama Rasulullah, langsung semangatnya terpantik semacam itu. Padahal Ummu Umarah dalam kondisi yang sudah sangat lemah sekalipun, 20 tusukan pedang, tombak, panah yang menancap, bahkan dulu nggak ada bius, jemaah. Sakitnya kayak apa itu kira-kira? Darah sudah mengalir terus, luka di mana-mana, tapi semangatnya ketika mendengarkan Rasulullah, Assalamualaikum, langsung semangat kembali, hilang rasa sakitnya seketika, jemaah. Bayangkan, apa ada orang zaman sekarang semacam itu, Bu? Pak, ada? Jarang, jemaah. Jarang sekali. Makanya inilah yang menjadikan kita harusnya lebih bersemangat lagi untuk bisa meraih surga tanpa hisab, jemaah. Makanya para sahabat tadi, orang-orang salih as-sabiqunal awwalun itu, Allah menjamin mereka dengan surga tanpa hisab. Kenapa? Karena ujian yang mereka hadapkan itu sangat besar, jamaah. Sangat besar sekali. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian merasa bahwasanya Allah itu tidak akan menguji kalian? Bahkan Allah dalam ayat yang lain, surah Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah setelah kalian beriman kepada Allah, kemudian Allah akan mendiamkan begitu saja tanpa diuji? Kalian salah, kata Allah. Setelah mereka beriman, pasti ujian itu bahkan akan dihadapkan bertubi-tubi, jemaah. Kalau pas belum beriman, mungkin ujiannya nggak seberat ketika orang yang sudah beriman. Tujuannya apa? Tadi Allah ingin melihat, menyeleksi orang-orang yang memang pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nah, tadi ada 70.000 sahabat, bahkan orang-orang yang beriman siapapun sampai di hari kiamat, yang akan Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Bahkan setiap 1.000 mereka akan membawa 70.000 di antara yang lainnya. Berarti artinya 70.000 kali 70 kira-kira, jemaah. Itulah yang akan Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Banyak, jemaah, memang banyak. Tapi kalau dibandingkan, mohon maaf, hari ini umat manusia, bukan orang yang beriman, jemaah. Manusia hari ini di dunia itu jumlahnya sekitar 11 miliar, jemaah. Itu hari ini. Lah kalau sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, kira-kira berapa banyak, jemaah? Bisa mungkin ratusan miliar, kan? Dari ratusan miliar bahkan triliunan, wallahu a'lam bishawab, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuma diambil 70.000 kali 70, jemaah. Kurang lebih. Berarti ada berapa? 70.000 kali 70. Berapa? Emang agak payah ya pagi-pagi kita ngitung-hitungan ya, Bu, ya. 70.000 kali 70 kita ambil aja berarti sekitar 4 juta.
4 juta kan? 4.900.000 kan? Betul? Salah atau benar? Udah betul gitu aja. 4.900.000, bayangkan jemaah. Misalkan kok dari ratusan miliar cuma diambil 4.900.000 yang masuk surga tanpa hisab, artinya banyak atau sedikit jemaah? Perbandingannya berapa? Berarti setiap generasi itu. Kalau 11 miliar dibanding 4.900.000, kira-kira berapa banding berapa kira-kira jemaah? Banyak kan? Nggak sebanding dengan orang-orang yang dia maksiatnya jalan terus, STMJ gitu ya jemaah, sholat terus, maksiat jalan gitu kan. Nah ini banyak sekali yang semacam itu. Makanya kita akan melihat, padahal 10 diantaranya udah diambil sama sahabat yang tadi dijamin masuk surga. Bahkan sebagian diantaranya kisah Ukasyah. Tahu Ukasyah jemaah? Ukasyah ketika meminta Rasulullah untuk mengadili, pada saat itu Rasulullah itu sudah sakit-sakitan jemaah. Udah benar-benar sakit, dan dia sakitnya itu menjelang wafat. Khutbah yang terakhir ketika haji wada jemaah, pada masa itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, aku khawatir tahun depan aku tidak bisa melihatmu seperti hari ini. Dan akan aku beritahukan kepada kalian," dan inilah turunnya Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ketiga jemaah. Wahyu yang terakhir kali diturunkan oleh Allah. Tanda bahwasanya Rasulullah itu telah menyelesaikan tugasnya untuk menjadi seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah di akhir sesi dari khutbahnya jemaah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah ada di antara kalian yang pernah aku zalimi?" Akhirnya apa jemaah? Nggak ada yang berani ngacung kecuali Ukasyah. "Ya Rasulullah, saya." "Wah, ya Ukasyah, gimana?" "Saya pernah dizalimi sama engkau wahai Rasulullah." "Apa yang kamu ingat wahai Ukasyah?" "Dulu ketika engkau sedang menggunakan cambukmu, tak sengaja cambukmu mengenai tubuhku ya Rasulullah. Aku ingin meminta keadilan atasmu ya Rasulullah." Padahal Rasulullah sedang dalam kondisi yang sangat lemah sekali jemaah. Wah, sahabat udah mulai geram. "Ukasyah, kamu apaan sih?" gitu kan kalau bahasa kita. "Kok gitu amat sih sama Nabi? Nabi itu lagi sakit. Kamu tuh nggak tahu diri banget." Para sahabat udah geram semua sama tingkah laku Ukasyah jemaah. Akhirnya Rasulullah pun mengatakan kepada Ukasyah, "Oh, ya sudah Ukasyah, apa yang sekarang akan kamu lakukan? Aku ingin membalasmu ya Rasulullah." Semua sahabat pun terdiam jemaah. Semakin geram. Bahkan Umar bin Khattab marah di situ jemaah. Bayangkan kalau Umar udah marah gimana kira-kira jemaah? Tapi kan di situ ada Nabi, jadi Umar nggak berani bertindak apapun. Akhirnya Rasulullah pun mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ali, tolong ambilkan cambuk di rumahku." Akhirnya diambillah oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah sampai di rumah, sedangkan di situ ada Fatimah jemaah. "Kenapa kok engkau mau mengambil cambuk itu wahai ayah?" "Mohon maaf ya, saya itu diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Akhirnya apa jemaah? Setelah diambil cambuk itu, akhirnya kembalilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasul, ini cambuknya." "Ya, mana Ukasyah? Sini, maju ke sini Ukasyah." Dikiranya mau dicambukkan jemaah. Ternyata enggak. Rasulullah turun ke bawah, "Papah aku untuk turun ke bawah." Sedangkan Umar di situ sudah mulai geram. "Rasul, dulu ketika engkau mencambukku, aku dalam kondisi tidak mengenakan pakaian sama sekali, enggak menggunakan baju." Akhirnya apa? Rasulullah pun membuka bajunya jemaah. Terlihat di situ dalam suatu riwayat sampai tulang iganya Rasulullah terlihat jemaah. Berarti udah saking lemahnya, saking kurusnya, karena udah ngurusin umatnya jemaah. Kan kalau orang itu kan kelihatannya kalau yang bener ngurusin umat banget sama kerja itu kan orangnya kelihatan kurus ya jemaah. Kalau kelihatan gendut berarti saya nggak bilang. Ya tetap kerja juga gitu kan. Cuma kadang ya itulah. Makanya oleh sebab itu jemaah, Umar pun mengatakan, "Ukasyah, saya berani menggantikan Rasulullah. Kalau kamu cambuk-cambuk aja aku sampai sepuas kamu. Sampai aku meninggal pun gak masalah. Yang penting jangan kamu sentuh Rasulullah sama sekali." Apa yang dikatakan Rasul? "Umar, duduklah Umar. Ini adalah urusanku dengan Ukasyah. Ini bukan urusanmu, silakan duduk."
Akhirnya duduk jemaah. Para sahabat udah sambil menangis semuanya jemaah. Melihat kelakuan Ukasyah, ini udahlah, kalau bahasa kita, sahabat itu udah berencana, habis ini Ukasyah kita habisi bareng-bareng gitu ya jemaah. Tapi enggak. Yang dilakukan oleh Nabi, nih Ukasyah, baik saya lepas pakaian saya, diberikan cambuk itu kepada Ukasyah. Setelah diberikan cambuk itu, apa yang dilakukan Ukasyah jemaah? Membuang jauh-jauh cambuk itu dan lari memeluk Nabi SAW. Di situ para sahabat kaget, tercengang semua. Apa yang dilakukan Ukasyah? Apa yang dilakukan Ukasyah? Rasulullah pun mengatakan kepada Ukasyah, Ukasyah, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kamu ingin mencambukku? Apa kata Ukasyah jemaah? Ya Rasul, mana mungkin aku tega untuk mencambukmu ya Rasulullah. Sedangkan aku pernah mendengar kulit yang pernah bersentuhan dengan kulitmu langsung, maka diharamkan neraka untuk menyentuhnya. Di situ aku ingin diharamkan siksa api neraka ya Rasulullah. Dan aku ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan itu semua dengan cara memelukmu ya Rasulullah. Caranya kok gitu-gitu amat gitu ya jemaah. Harus kayak gitu dulu gitu kan. Tapi cerdas. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian ingin melihat sahabat yang dijamin masuk surga, lihatlah Ukasyah. Karena sesungguhnya dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, para sahabat langsung rebutan semuanya jemaah. Oh, saya ikut ya Rasulullah, langsung pada heboh semua jemaah. Mungkin kalau zaman dulu ada handphone langsung selfie. Ini kita lagi sama Rasulullah gitu ya. Kita lagi pelukan sama Rasul, tapi itulah jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau kok misal penghuni surga masuk surga tanpa hisab aja udah diambil sebagian kuotanya sama para sahabat jemaah. Lah sedangkan kita gimana kira-kira? Dapat atau enggak kira-kira? Insya Allah dapat. Nah ini ada 4 golongan jemaah yang akan Allah berikan kalau dia tergolong orang-orang yang tidak mengamal yang menghindari 4 ini, menghindari 3, mengamalkan yang 1. Maka sesungguhnya dia akan masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab itu gimana jamaah? Semua orang belum dihisab, tapi dia udah masuk surga dulu sebelum dihisab. Namanya aja masuk surga tanpa hisab. Tapi jangan dikira ada juga orang yang masuk neraka tanpa hisab. Hati-hati jamaah. Nah ini mau milih yang mana kira-kira? Mau milih masuk surga tanpa hisab, neraka tanpa hisab, atau nunggu dihisab dulu kira-kira jemaah? Adalah kalau cari aman mah nunggu dihisab dulu. Lah ini jemaah ya. Apa amalan itu? Menghindari 3 dan mengamalkan yang 1. Apa di antara ketiganya jemaah? Yang 1 namanya kata Nabi SAW, seseorang yang masuk surga tanpa hisab, dia la yatatayyarun. Tatoyur. Apa itu tatoyur? Saya contohkan jemaah. Tatoyur itu nanti ibu bisa menyimpulkan atau bapak menyimpulkan sendiri. Tatoyur itu misal, wah ada burung perenjak di depan rumah, ini tanda apa ya? Tahu? Wah ada burung gagak, apa lagi ngelilingin rumah kita, tanda apa ya? Nah ini tatoyur. Tatoyur itu bisa diartikan apa? Meramal, mempercayai ramalan. Gak cuma ramalan, tapi segala sesuatu yang sifatnya mampu untuk menjerumuskan kepada kemusyrikan. Itu namanya tatoyur, jemaah. Wah ini tanggal 13 ini, aduh gimana ya gitu. Misal jemaah, aduh 13 itu kan hari sial, tanggal sial. Lah dia mempercayai hal-hal semacam itu jemaah. Hati-hati ya. Atau mungkin mau lewat jembatan, tin, pernah kayak gitu? Hati-hati jemaah ya. Kalau lewat situ harus ngucapin salam. Kalau lewat situ harus buang puntung rokok. Lah ini hati-hati. Hal-hal semacam ini namanya tatoyur jemaah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah satu di antara manusia atau orang yang beriman kepada Allah kok pernah melakukan tatoyur, maka dia kehilangan kuota masuk surga tanpa hisab. Tetap dijamin masuk surganya, tetap Bu, Pak. Tapi dia kehilangan kuota yang tanpa hisab, harus dihisab dulu. Sedangkan mohon maaf, kalau di padang mahsyar aja lamanya seseorang menunggu itu 50.000 tahun jemaah. Sedangkan kalau masuk surga tanpa hisab, sebelum 50.000 tahun dia udah masuk surga duluan jemaah.
Udah masuk surga, udah senang-senang di surga, yang lain masih nunggu dihisab dulu jemaah. 50.000 tahun dia menunggu, sedangkan yang tanpa hisab 50.000 tahun itu udah di surga dulu jemaah. Makanya ini 50.000 tahun untuk orang-orang yang dimana mereka kok pernah melakukan tatayur, ya tetap dijamin masuk surga bisa, ada harapan, tetapi belum tentu dia masuk surganya tanpa hisab. Makanya tatoyur, hati-hati tatoyur jemaah. Tatoyur ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang, loh Ustadz katanya orang-orang syirik nggak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang jemaah, orang syirik itu tidak diampuni dosanya oleh Allah kalau sampai wafatnya tidak bertaubat kepada Allah. Tapi kalau dia pernah melakukan kesyirikan tapi dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah maafkan juga jemaah. Allah tetap maafkan walaupun 40 hari sholatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati Bu, Pak. Kalau ada pernah ada orang mereka melakukan kemusyrikan 40 hari sholatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma mau ngelakuin sholat 40 hari enggak diterima kalau orangnya sudah musyrik. Makanya hati-hati jemaah, musyrik itu hati-hati banget. Makanya kalau kita harus belajar tentang agama Islam, itu yang pertama kali dibahas harusnya tentang akidah jemaah. Karena itulah sebagai pondasi utamanya untuk melakukan amalan diperlukan adanya namanya akidah yang kuat jemaah. Ada kok di luar sana mereka sholat, ngaji, tapi ketika ada ritual mereka ikut-ikutan jemaah. Ada yang semacam itu. Wah ini kalau nggak diturutin kemauannya nanti bisa tumbuh lagi kayak gitu kan. Tahu ya? Ya itu kan besok ini sudah menjelang Juli, Agustus. Ini kan sudah sangat dekat sekali jemaah. Hati-hati dengan hal-hal semacam itu ya. Nggak usahlah kita ikut-ikutan. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda bahwasannya barang siapa dia mengikuti suatu kaum, maka kebudayaan suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut jemaah. Makanya hati-hati. Cuma ikut nonton, bisa jadi ikut golongannya jemaah. Makanya nggak usah ikut-ikutan nonton semacam itu, buat apa? Ya, itu kemusyrikan, ini kan budaya, gitu kan. Orang itu berkata demikian. Enggak, itu bukan cuma sekedar budaya, tapi itu adalah kemusyrikan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dan diakhiri dengan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silakan kalau kalian mau pakai ritual apapun ya silakan, tapi saya nggak mau ikut-ikutan di situ gitu. Jadi seolah-olah ayat itu tuh sudah memberikan kepada kita jemaah, jangan kamu ikut-ikutan hal-hal semacam itu. Kamu punya batasan kok dalam toleransi, nggak harus semacam itu. Kamu bisa kok toleransi, nggak harus dengan hal-hal yang dapat membahayakan akidahmu. Akhirnya percaya hal-hal demikian jemaah. Dengan percayanya itu, akhirnya apa? Kemusyrikan itu terjadi. Dia sudah tidak mengesahkan Allah lagi. Percaya bahwasannya sesuatu kekuatan itu tidak hanya datangnya dari Allah. Nah ini, kadang kesyirikan yang kecil aja Bu, mengkhawatirkan rezeki di hari tersebut, itu juga bagian dari sedikitnya, secuilnya kemusyrikan. Kenapa? Karena dia nggak percaya kepada Allah. Padahal Allah yang sudah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan setiap hari 17 kali minimal disebutkan di dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rabbul Alamin, disebut Rabb. Rabb itu artinya apa? Tuhan yang maha memelihara makhluk-makhluknya jemaah. Kok bisa orang 17 kali mengucapkan dan bersumpah tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, hanya Allah yang dapat memelihara makhluk-makhluknya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah itu memiliki semua kerajaan-kerajaan, yang merajai semua kerajaan-kerajaan, tapi bisa dipatahkan cuma gara-gara ikut-ikutan nonton hal-hal semacam itu jemaah. Nggak dilarang kok, festival-festivalnya nggak dilarang. Tapi yang dilarang itu terkadang diselipkan ritual-ritual yang bertentangan dengan syariat Islam. Islam itu memberi batasan bukan karena nggak memperbolehkan itu jemaah, tetapi untuk menjaga akidah kita, untuk menyelamatkan kita.
Makanya yang pertama golongan yang kata Rasulullah SAW yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, dia yang tidak pernah tatoyur, jemaah. Nggak pernah bergantung kecuali kepada Allah. Bergantungnya udah sama Allah aja, jemaah. Nggak sama yang lain-lain. Udah gantungkan diri kita hanya kepada Allah. Tatoyur. Yang kedua, wala yastarkun. Tarkun. Apa wala yastarkun? Dan dia yang tidak pernah meminta di ruqyah, jemaah. Tidak pernah meminta di ruqyah. Ada yang pernah minta di ruqyah, Bu? Ustaz, tolong ruqyah saya, gitu kan. Kayaknya saya ada sesuatu yang janggal di dalam tubuh saya. Lah, kenapa? Ternyata kolesterol atau asam urat gitu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksudkan tidak meminta untuk diruqyah itu ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat. Kadang orang zaman sekarang, Bu, Pak, mohon maaf, ada orang yang berkedok peruqyah padahal dia dukun, jamaah. Nuliskan suatu tulisan-tulisan Arab, ditempelin di punggungnya. Lah, ini kan tulisan qul huwallahu ahad, Allahus samad, tapi nggak sesuai dengan syariat seperti itu, jemaah. Ya. Meminta diruqyah, makanya sebisa mungkin jangan pernah kita meminta diruqyah lah, jemaah. Walaupun boleh kok, tapi kehilangan kuota masuk surga tanpa bisa. Kalau bisa memintakan, biar orang lain yang memintakan untuk meruqyah kita aja udah. Udahlah, saya panggilkan peruqyah, nanti biar kamu diruqyah aja. Kan kamu sifatnya udah kayak dajjal kan, gitu kan. Ya, siap. Oke, saya mau untuk diruqyah. Ya udah, akhirnya didatangkan peruqyah, diruqyah. Nah, itu tidak termasuk golongan yang tadi, jemaah. Tapi kalau dia berusaha untuk bilang, "Tolong ruqyah saya, tolong." Sehingga dengan kenapa kok itu bisa menghilangkan kuota masuk surga tanpa hisab? Karena dengan selalu ruqyah, dia kehilangan kepercayaan dan keyakinannya kepada Allah. Sehingga bergantung pada dikit-dikit ruqyah, dikit-dikit ruqyah. Lah kalau ke dokter gimana? Ya beda, jemaah. Dokter sama ruqyah itu kan beda. Walaupun sama-sama pengobatan, sama-sama mengobati melalui perantara yang berbeda. Tetapi kalau dokter itu kan ilmiah. Kalau peruqyah, wallahu alam, bisa jadi peruqyah itu malah yang sesat gitu kan. Malah dia menyesatkan seseorang. Dia berusaha dengan, ya tadi yang saya ceritakan, ada di Wonosobo, jemaah. Itu yang berkedok peruqyah padahal dia dukun, jemaah. Kamu nanti sampai di rumah harus mandi kembang dulu ya. Kalau habis mandi kembang, baru nanti baca surah Al-Ikhlas. Nah, ini sudah hal-hal yang dipelencengkan, jemaah. Dan dimencengkan. Padahal meruqyah mandiri itu lebih mujarab, jemaah. Gimana cara meruqyah mandiri? Cobalah jamaah setiap zikir pagi dan petang disertai dengan apa? Baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Falaq, terus Nas, ayat kursi. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Silakan dibaca itu jamaah. Itu sebagai bentengnya umat muslim. Sedangkan jin itu tidak akan pernah menggoda manusia yang dimana di rumahnya selalu dibaca surah Al-Baqarah, jemaah. Karena jin itu takut banget kalau sama surah Al-Baqarah. Karena di dalamnya situ ada apa? Ada ketauhidan. Semua kesempurnaan itu ada di surah Al-Baqarah, jemaah. Dari 286 ayat yang ada, semua tentang apapun itu ada di surah Al-Baqarah. Sejarah ada, tauhid ada. Bagaimana cara menjadi orang-orang yang dia selalu bertawakal kepada Allah, ada. Bagaimana cara melawan iblis, ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Bagaimana keutamaan sedekah, keutamaan infak, dan lain sebagainya. Semua ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ketauhidan ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ketawakalan ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Makanya jin itu takut sama surah Al-Baqarah. Jin kafir itu takut banget, jamaah. Kenapa? Di dalamnya ada ayat kursi, ada 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa, jamaah? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan ayat-ayatnya di dalam Al-Quran itu agar kita selalu membaca itu, jamaah. Coba ruqyah mandiri aja, jamaah. Nggak usah minta ruqyahin orang lain. Udahlah, kamu pintar ngeruqyah kan? Tolong dong saya diruqyah.
walaupun nggak dilarang jamaah, tapi dia kehilangan kuota untuk masuk surga tanpa hisab. Adapun kalau kita mau diru'yah, jangan kita yang meminta, tapi biar orang lain saja yang merekomendasikan. Adalah kamu tak panggilkan ustadz ini aja atau siapa gitu yang bisa meru'yah kamu, insya Allah sesuai dengan syariat. Silakan jemaah. Dan saya pernah lihat ada seseorang yang ngeru'yah, pernah lihat ru'yah diambil terus dimasukkan ke dalam plastik. Pernah lihat-lihat hal-hal semacam itu? Itu palsu jemaah, nggak ada kayak gitu. Ya, habis ngeru'yah dimasukkan ke plastik, emang jin senganu itu jemaah? Masukkan ke dalam plastik, habis itu dia terkurung di dalam plastik itu? Enggak, jin itu enggak kayak gitu jemaah. Ya, konsep jin itu enggak kayak gitu. Wah, dikeluarkan, habis itu dimasukkan ke dalam botol, terus dikubur gitu. Cuma diketawain sama jinnya, kamu ngapain, kurang kerjaan gitu. Makanya carilah ru'yah-ru'yah yang syariat jemaah. Kalau kita ingin meru'yah mandiri atau mencarikan seseorang merekomendasikan dengan ru'yah-ru'yah dengan syariah, itu boleh sekali jemaah. Ru'yah syariah itu gimana? Ya tadi, baca Al-Quran, ayat-ayat suci, sebagian ayat-ayat suci dalam Al-Quran. Tapi kalau berpotensi sihir, maka bacalah ayat-ayat tentang sihir jemaah. Ayat-ayat tentang sihir itu memuat bagaimana kisahnya Nabi Musa dalam melawan sihir-sihir itu dengan tongkatnya jemaah. Itu ada di dalam Al-Quran, surah Toha ada, surah Al-A'raf ada, nanti surah As-Saffat ada. Itu penangkal-penangkal tentang sihir. Tanda-tanda orang kena santet, kena sihir itu gimana sih jamaah? Hati-hati, sihir itu zaman sekarang perantaranya banyak banget. Bisa ditabur, ya. Pernah ada orang lihat di CCTV gitu, nabur-naburin sesuatu. Itu kadang dia lagi ngirimin santet jamaah. Bisa juga yang dipendem di dalam tanah, itu kan ada. Ada juga yang diciprat-ciprat lewat air, ada ya kayak itu, ditiup. Ada juga yang dikirim melalui perantara, misal wah saya udah dapat nih rambutnya dia. Akhirnya rambut itu digunakan ke boneka voodoo, tahu boneka voodoo? Boneka yang dijadikan perantara untuk nyantet orang itu. Ada loh jamaah, hal-hal semacam itu ternyata itu bukan cuma di film. Itu memang benar adanya jamaah. Ya, makanya hati-hati. Jangan pernah kita sampai bahkan terjerumus kepada hal-hal yang semacam itu. Karena ingat, itu adalah suatu kemusyrikan. Tadi berkaitan sama yang pertama, tatoyur. Yang pertama, orang yang masuk surga tanpa hisab, dia terhindar dari tatoyur. Yang kedua, tidak pernah meminta untuk diruqyah. Tidak pernah dia meminta untuk diruqyah. Dan yang ketiga, jamaah, wala yastawun. Wala yastawun itu apa? Yaktawun, mohon maaf. Wala yaktawun. Yaktawun itu apa? Yaktawun itu adalah meminta di kai. Kai itu apa? Kalau zaman sekarang mungkin udah nggak ada jamaah. Tahu ya, pengobatan pakai besi panas dikenakan sama saraf yang sakit. Tahu ya? Kalau hal-hal semacam itu hari ini mungkin udah nggak ada jamaah. Pakai besi yang panas ditempelkan kepada kulit yang memang sakit banget sehingga mematikan saraf di situ jamaah. Nah, ini ternyata kehilangan kuota masuk surga tanpa hisab. Walaupun nggak dilarang, itu boleh, nggak apa-apa. Kan itu kan pengobatan ikhtiar jamaah dan itu tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya, nggak ada. Ditusukkan, akhirnya udah langsung mati, sarafnya mati sehingga udah nggak berasa lagi sakitnya jemaah di situ, ya. Lah itu namanya kai, wala yaktawun, tidak melakukan kai, tidak melakukan dengan besi panas yang ditempelkan kepada bagian yang sakit, maka itu tergolong orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat itu wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi ternyata yang keempat ini gampang banget sebenarnya jamaah. Makanya tadi kan saya mengatakan bukan tidak melakukan 4, tidak melakukan yang 3, tapi dia mengamalkan yang 1. Artinya ini tidak melakukan 3 tapi mengamalkan yang bertawakal kepada Allah. Maka 4 ini adalah golongan kalau dia
melakukan ini, menghindari yang 3 dan mengamalkan yang 1, dia tergolong orang-orang yang insya Allah masuk surga tanpa hisab. Ada harapan jamaah, walaupun kadang kita merasa, alah apa emang pantas ya aku yang kayak gini masuk surga tanpa hisab. Dapat surga Aden aja udah alhamdulillah. Lah kok ini masuk surganya surga Firdaus tanpa hisab, udah levelnya paling tinggi jamaah ya. Pengen masuk surga tanpa hisab, tapi ketika dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, alah sebentar lah ini masih ngerajang tempe dulu gitu kan, lagi ngerajang tanggung gitu. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ada 4 ya. Tadi apa? 1, la yatatayyarun, orang-orang yang tidak tatayyur, yaitu yang tidak pernah bergantung kepada selain Allah. Yang kedua, wala yastarkun, yaitu orang-orang yang tidak pernah meminta di ruqyah. Dan yang ketiga, wala yaktawun, yaitu orang-orang yang tidak pernah meminta dikai. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Makanya para nabi jamaah, mereka itu mengajarkan kepada kita ketawakalan yang sangat luar biasa. Bahkan Allah pernah berfirman dalam ayatnya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Bertawakal itu apa? Berserah diri, pasrah. Dan ingat, rumus tawakal itu tak pernah terlepas dari ikhtiar jemaah. Ikhtiar itu apa? Usaha. Makanya gak ada orang yang bertawakal kepada Allah kecuali dia telah menyelesaikan ikhtiarnya dulu. Jadi jangan dikira tawakal itu harus disertai ikhtiar jemaah. Kalau belum ikhtiar udah tawakal, itu namanya bukan tawakal. Karena tawakal itu pasti berkaitan dengan ikhtiar jemaah. Oh, udah berusaha semaksimal mungkin, aku harus belajar terus biar pintar. Nah, makanya dengan begitu ketika ujian dia tawakal kepada Allah jemaah. Akhirnya apa? Diberikan nilai yang terbaik. Oh, dia lagi sakit misalnya gitu jemaah. Kok udah berobat ke A, berobat ke B, berobat ke C, masih belum sembuh-sembuh juga, tapi dia masih mampu mengusahakan sesuatu yang lebih daripada itu. Nah, ini ikhtiarnya dimaksimalkan jemaah. Tetapi dalam ikhtiar yang sudah maksimal, udah mentok banget, tapi kalau Allah berkehendak lain, nah itulah yang disebut sebagai tawakal ala Allah jemaah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Makanya kalimat Al-Quran surah At-Taubah ayat 129 mengajarkan kepada kita, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini adalah bentuk kalimat ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpasrah karena ikhtiar apapun sudah dia lakukan secara maksimal. Maka dengan mengakhirkan ikhtiarnya itu, dia berusaha untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udahlah ya Allah, saya udah maksimal banget ini, udah enggak tahan hati saya seperti ini ya Allah. Saya sering banget kok dijatuhin sama orang, disakitin sama orang. Bahkan dalam kondisi yang semacam ini ekonomi pun sedang sulit-sulitnya ya Allah. Saya udah enggak tahu mau gimana ya Allah. Udahlah saya pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Saya menyerahkan semua urusan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ada doa yang seringkali dilafadzkan menunjukkan ketawakalan. Dan insya Allah ibu juga hafal doanya bu. Pernah kita belajar bersama-sama itu waktu sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Apa artinya? Ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup dan yang tidak pernah tidur. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu kami memohon ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, kami menyerahkan semua urusan kami kepadamu ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau serahkan urusan kami kepada kami walaupun hanya sekejap mata. Ini berarti menunjukkan setiap apapun kita selalu melibatkan Allah. Walaupun kedap jamaah, ngelibatin Allah. Kedap gitu, ngelibatin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan ketawakalan yang sangat tinggi. Ada suatu kisah ini jamaah, untuk mengakhirkan sesi kita, masih 10 menit ini ya. Ada kisah seseorang, dia itu dulunya seorang pendosa. Kisah ini ada di Damaskus.
Damaskus itu di Suriah, jemaah. Ada seseorang pendosa yang dia sangat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertaubat kepada Allah, dia mencari guru yang dapat membimbing taubatnya, jemaah. Ketika sudah mencari seorang guru, ditemukan di salah satu masjid namanya Masjid Jami' At-Taubah di Damaskus, Suriah, jemaah. Tiba-tiba seorang pemuda itu menemukan ada seorang guru yang dia sedang berzikir sangat-sangat dekat sekali kepada Allah. Akhirnya dia pun meminta kepada guru itu, "Syekh, tolong dong bimbing saya itu seorang pendosa. Saya tuh pengen banget dapat bimbingan ilmu agama yang mapan dan mumpuni dari Syekh. Karena tidak ada orang yang paling soleh yang saya temui di daerah ini kecuali Anda. Kamu yakin mau belajar sama saya?" kata seorang syekh itu. "Iya, bahkan kalau sampai menginap pun saya siap untuk melakukan itu, wahai guru." Akhirnya apa yang dilakukan guru? "Enggak, nak, kamu enggak akan sanggup hidup di sini sama saya. Kamu cari aja guru yang lain yang bisa membimbingmu. Sepertinya saya kok enggak mampu membimbingmu. Tolong guru, saya tuh pengen banget berubah ini. Masa engkau ingin menghalangiku dalam proses perubahan ini, wahai guru?" Akhirnya apa, jemaah dirahmati oleh Allah? Yang dilakukan oleh seorang guru itu, "Ya sudah, kamu boleh tinggal di salah satu ruangan yang ada di masjid ini. Tapi saya perlu memberitahu kepadamu bahwasannya aku itu setiap hari cuma makan kurma sama minum air putih aja. Apa kamu sanggup seperti saya?" Mikir-mikir, jemaah. Aduh, cuma minum air putih, cuma makan kurma, sanggup nggak ya? Tapi karena keyakinan yang kokoh, ya sudah, saya sanggup, wahai guru. Tolong bimbing saya pengen banget seperti guru. Ya sudah, kalau begitu silakan kamu mulai boleh tinggal di ruangan sebelah sana. Setelah dia tinggal di ruangan itu, jemaah, selama 3 hari melihat kebiasaan gurunya, seorang pemuda itu beneran, jemaah, dihasut sama setan. Dia itu, "Udahlah, kamu tuh gak akan kuat. Akhirnya apa, jemaah? Setelah dia tinggal di situ 3 hari berdiam diri cuma zikir, dia pun mulai bosan, jemaah, mulai jenuh, males. Setelah jenuh itu, akhirnya dia ingin refreshing. Dengan cara apa? Keluar dari masjid itu dan dia jalan-jalan sejenak di area perkampungan yang ada di lingkungan masjid itu, jemaah. Setelah sampai ke rumah pertama, ke rumah kedua, itu nggak ada masalah. Tetapi setelah sampai kepada rumah yang ketiga dari masjid, mohon maaf, tiba-tiba tercium aroma yang sangat sedap, jemaah. Kecium bau aroma makanan yang sangat sedap. Wah, enak gitu ya, jemaahnya. Apalagi lagi goreng rese gitu ya, jemaah, kan baunya kemana-mana itu kan. Waduh, ini baunya luar biasa, enak sekali. Akhirnya apa, jemaah? Dia pun berusaha pergi ke belakang rumah. Dan betapa kagetnya ketika sampai ke belakang rumah, kok pintunya dibuka, jemaah. Waduh, ini pintu dibuka. Sedangkan kayaknya ada makanan deh kayaknya di dalam sini. Ini enak banget ini baunya gitu kan. Seketika itu dibisikkanlah sama setan di dalam hatinya, "Udahlah, kamu masuk aja ke dalam. Tuh, kalau ada makanan yang enak, bilang aja itu buat guru kamu. Karena dia orang yang soleh, gak mungkin berbuat yang aneh-aneh. Udah bilang aja kalau ketahuan sama orang, nanti bilang aja kalau itu untuk guru kamu." Akhirnya apa, jemaah? Dia pun mencoba masuk ke dalam rumah itu di dapur, membuka satu tungku, terlihat ada 3 buah terong, jemaah. Ada 3 buah terong yang sudah matang, yang lagi ngepul-ngepulnya, lagi panas-panasnya, jemaah. Tiba-tiba, dah makan aja, cicipin dulu aja, segigit aja. Nanti kalau enak, ambil bawa ke gurumu. Akhirnya apa, jemaah? Setelah itu dia ngambil 1 butir terong, digigit 1 gigitan. Setelah 1 gigitan itu, krek, dan sudah masuk di mulutnya, barulah dia tersadar. Astagfirullah, ini salah ini. Gak mungkin ini seperti ini. Kalau mungkin orang zaman sekarang kayak gitu tetap ditelan aja, jemaah. Udahlah, nanggung lah 1 terong juga gitu kan, gak banyak-banyak gitu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia melepehkan itu, jemaah. Dilepehkan di dapur itu, gitu, jemaah. Sampai lepehannya itu pun masih ada di bawah meja itu. Seketika seorang itu pun tersadar dan dia lari kembali ke masjid. Ya Allah, sambil merenung, aku tuh kesini mau berubah jadi baik, kok malah seperti ini, ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba. Dia sedang kembali ke masjid, jemaah. Tiba-tiba dipanggil sama gurunya. "Nak, sini nak. Abdullah, sini.
Setelah dipanggil ke situ, ternyata ada seorang wanita yang lagi ngobrol sama seorang guru itu. Guru itu pun bilang, "Nak, ini ada seorang wanita, dia itu seorang janda. Dia itu ditinggalkan meninggal oleh suaminya, baru banget nikah belum ada 1 bulan suaminya meninggal dunia. Sedangkan aku ingin menawarkan kepadamu, kamu mau nggak nikah sama dia?" Bayangkan jemaah, baru mau nyolong terong, pulang-pulang langsung disuruh nikah. Gimana nggak kaget, shock jemaah. Ketika udah kaget itu, "Guru, aku tuh nggak mampu, belum mampu guru, jangan dulu guru." Nih, saya bilangin kepada kamu ya, wahai muridku, ini kata si wanita ini, kamu nggak usah mengkhawatirkan tentang harta. Dia adalah orang yang kaya dan kamu tuh cuma diperintahkan untuk jadi suaminya aja udah. Nggak perlu cari nafkah karena uang itu udah ngalir terus gitu kan kalau bahasa kita. Lah itu Mas Probo mau nggak Mas kayak gitu? Mau banget itu jemaah ya. Udah mau kayak gitu, akhirnya apa? Menikahlah mereka berdua jemaah. Dinikahkan sama seorang guru itu. Akhirnya setelah mereka menikah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, di antara seorang tadi yang muridnya sama si wanita tadi setelah menikah udah sah jemaah, mereka pun pergi dari masjid itu. Yuk kita pulang kemana? Ke rumah. Emang rumah kita di mana? Ya sudah ikut aja. Pas lagi jalan pulang jemaah, tiba-tiba dia itu bergetar hatinya. Kenapa? Setelah ngelewat rumah pertama dia selamat, rumah kedua selamat. Setelah sampai di rumah ketiga, kok istrinya langsung menahan tangannya itu jemaah. Kenapa? Kok kamu berhenti? Kamu nggak usah khawatir, rumah saya itu nggak jauh dari masjid. Lah ini rumah saya, rumah yang ketiga ini. Celaka. Ini adalah rumah yang tadi, yang aku nyolong terong gitu kan. Akhirnya apa jemaah? Habis itu, seorang wanita itu pun dibilangin sama suaminya, "Sayang, sesungguhnya aku mau jujur sama kamu." Lah, kenapa? Jujur aja nggak apa-apa. Aku itu tadi ketika sebelum dinikahkan sama kamu oleh seorang guru di sini, aku tuh nyolong apa? Nyolong, kamu masak terong kan? Iya, saya udah nyiapin terong yang istimewa buat suami saya kelak gitu kan. Dia jadi udah memang masakin itu buat suaminya jemaah. Calon suaminya. Akhirnya ketika udah nikah itu, dia kok ketahuan, "Oh ya sudah, kalau gitu nggak apa-apa. Tapi saya demi Allah, wahai istriku, saya nggak memakan itu karena itu bukan hakku. Setelah aku mengunyah, aku tuh merasa itu salah dan saya lepehkan seketika itu. Kalau nggak percaya, lepehannya masih ada di belakang. Ayo saya ajak ke belakang." Setelah sampai di belakang, kelihatan ada lepehannya juga di situ. Setelah dibuka tungkunya, wah benar. "Kamu benar nggak makan sama sekali?" "Iya, karena saya takut sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala." "Nggak apa-apa suamiku, karena kamu sudah jujur sebelum aku mengetahui siapa pelakunya." Kata seorang wanita itu tadi, "Aku sudah memaafkanmu, karena memang aku siapkan terong ini untuk suamiku. Jangan khawatir suamiku, karena berkat takutnya kamu kepada Allah, ngelepehin itu tadi terong itu, itulah yang menjadikan Allah sayang kepadamu, Allah merahmatimu, dan kamu nggak cuma dapat terongnya, tapi dapat pemilik terongnya sekalipun." Gitu. Akhirnya apa jamaah? Dia berupaya, oh ternyata seperti ini jamaah. Ini adalah bentuk ketawakalan jamaah. Percaya, tetap yakin, walaupun nggak ada yang ngelihat jamaah, tapi dia saking usaha untuk bertawakal, nggak ditelan, nggak ada yang ngelihat, tetap dilepeh jamaah, karena tahu itu bukan haknya. Udahlah bismillah, saya ingin meninggalkan ini, saya walaupun lapar, saya udah gak mau makan terong itu. Disitulah Allah memberikan rahmat atas pancaran iman yang dilakukannya jemaah. Makanya boleh jadi terkadang Allah itu sedang merencanakan sesuatu yang indah untuk kita jemaah. Kalau ikuti alur kebaikan yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Ini bukan di sinetron jemaah. Kalau sinetron mungkin ada orang nemuin uang gitu kan, uangnya ditemuin, dikembaliin kepada pemiliknya. "Adek, udah kerja belum?" "Enggak, saya itu lagi cari kerjaan." "Ya sudah, mulai hari ini kamu saya angkat sebagai manajer di perusahaan saya." Wah, senang banget itu jemaah. Nah, tapi itu bukan sinetron. Kisah terong itu adalah kisah nyata jemaah. Kisah nyata yang terjadi sekitar tahun 300 Hijriah. Atau mungkin tahun 900-an sampai tahun 1000 Masehi jemaah. Itu benar adanya kisah itu. Nanti bisa dicek, ada namanya kitab
kitabnya Imam Az-Zahabi tentang membahas tentang kisah-kisah itu jemaah, dan banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita petik pembelajarannya dari kitab tersebut. Makanya kalau punya itu baik banget kalau kita baca kisah-kisahnya. Tapi kadang kita malas baca ya jemaah, malas baca. Makanya kalau enggak ya dengerin aja di YouTube, dengerin aja di platform-platform media sosial yang terpercaya, yang kadang seringkali membahas tentang sejarah-sejarah atau kisah-kisah orang yang beriman, kisah-kisah orang soleh, itu sangat bisa memantik semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 tadi, orang yang tidak tatoyur atau selalu bergantungnya hanya kepada Allah, maka dia tergolong salah satu di antara yang masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, tidak meminta diruqyah. Yang ketiga, orang yang nggak pernah minta dikai, ya. Yang keempat adalah dia orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Kai, bukan gai. Kalau gai itu ya apalagi agak miris banget jamaah hari ini itu, ya Allah. Coba lihat di pemberitaan di sosial media dimanapun, pasti yang diberitakan tentang boti jemaah, tentang gay, hubungan sesama jenis. Kan itu udah bukan manusia lah jemaah, bahkan lebih hina daripada hewan. Saya kemarin terakhir lihat di postingan sosial media, itu ada seseorang, mohon maaf, di stasiun itu berceceran kotorannya kemana-mana jemaah. Kenapa? Mohon maaf, karena memang lubang yang harusnya dia rapat itu sudah kebuka jemaah, nggak bisa rapat lagi. Kenapa? Karena hubungan sesama jenis tadi jemaah. Apalagi yang di Bandung tuh, yang kemarin saya lihat juga, yang terbaru tahun 2026, itu ada lagi jemaah. Padahal yang tahun 2025 aja pernah ditindak di hotel yang sama. Ternyata tahun 2026 ada alih-alih pesta Halloween jemaah, nyewa 2 kamar, sebanyak 70 seorang lelaki, mereka sedang melakukan pesta gay di situ jemaah. 2 kamar digrebek itu jemaah. Kan hina banget lah jemaah, ya Allah. Saya merasa memang kita ini sudah berada di akhir zaman jemaah, di mana kaum-kaum boti, kaum-kaum gay itu dinormalisasikan. Saya cuma berpesan kepada Bapak Ibu, jangan normalisasikan boti jemaah. Jangan normalisasikan gay. Orang-orang yang ngondek, orang-orang yang ya semacam itu, tolonglah diingatkan jemaah. Jangan dibiarkan. Karena kalau kita membiarkan, tandanya kita tuh kayak mendukung jemaah. Mendukung orang-orang semacam itu. Di Wonosobo aja coba lihat berapa banyak kira-kira jemaah. Banyak banget. Banyak banget. Makanya kalau hari ini laki-laki main sama laki-laki itu nggak menjamin selamat jemaah. Kalau zaman dulu mungkin bilang sama ibunya, saya mainnya sama laki-laki kok bu, nggak sama perempuan gitu kan. Oh ya sudah, kamu selamat kalau gitu. Padahal lebih bahaya lagi jemaah. Walaupun nggak bisa kita menyamaratakan semua orang semacam itu, enggak, cuma lebih berhati-hati. Makanya kenapa Islam melarang, mohon maaf, ini bukan saru ya jemaah, cuma ilmu aja. Kenapa Islam melarang banget laki-laki melihat auratnya sesama laki-laki juga, kenapa nggak boleh? Wanita melihat aurat sesama wanitanya juga nggak boleh. Kenapa? Karena kadang setan itu nggak melihat jenis kelamin jemaah. Mau sesama jenis pun kadang ya ada aja yang kayak gitu kan. Main futsal misal gitu ya, pakai celananya yang udah kayak menjerit-jerit gitu kan, sampai ke atas banget gitu kan. Lah ini paling juga nggak ada yang lihat saya gitu kan. Lah kamu bisa selamat dari perempuan, belum jadi kamu selamat dari laki-laki. Boleh jadi nanti ada, mohon maaf, janda tua yang lagi ngincer-ngincer juga, gimana tuh ya. Hati-hati juga ini. Makanya Islam itu sebegitu baiknya dalam bersyariat untuk menjaga sesamanya, untuk memberikan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan. Makanya jangan normalisasikan boti ya jemaah ya. Jangan ya, hari ini tuh udah banyak banget. Apalagi saya melihat ini nggak tahu valid atau enggak, mungkin nanti yang kerja di rumah sakit atau di mana bisa memvalidasi itu. Wonosobo, Banjarnegara itu tergolong kasus HIV AIDS-nya agak tinggi jemaah. Agak tinggi. Yang nomor 1 itu Bandung. Bandung itu kasus HIV AIDS itu nomor 1 di Indonesia jemaah. Kenapa? Ya tadi, karena hubungan sesama jenis, mereka menormalisasikan itu, ya.
Wonosobo udah mulai jamaah. Di Semarang aja kasusnya kurang lebih sekitar 250 kasus baru di tahun 2026 orang positif HIV. Padahal HIV itu ada nggak sih obatnya jamaah? Virus itu kan nggak ada obatnya kan? Sedangkan mungkin di usia 2 tahun pertama setelah terpapar atau 5 tahun pertama kan nggak ada gejala sama sekali kan? Bahkan dia terselamatkan, padahal tanpa disadari virus itu udah mulai nyebar kemana-mana gitu kan. 10 tahun atau 15 tahun kemudian kalau memang itu nggak tertangani, maka akan jadi AIDS tadi itu kan. Jamur tumbuh kemana-mana, semua penyakit ada di dalam tubuh, diabetes, apalagi orang kena diabetes, apalagi HIV orangnya positif HIV, jamur sampai di mulut di mana-mana, satu tubuh semuanya sampai kurus benar-benar kering kerontang jamaah. Mohon maaf, Allah itu melarang sesuatu itu bukan mau membantah kesenangan manusia, tetapi karena ada suatu keburukan di dalam kesenangan yang terkadang manusia nggak menyadari itu jamaah. Makanya Allah kan baik banget sama kita kan, menciptakan udah ngasih rambu-rambunya. Kalau Allah nggak baik, nyiptain aja udah, silakan kamu mau hidup kayak gimana, kan gitu jamaah. Tapi enggak, Allah sudah menyusun setiap syariatnya, hukumnya, bahkan jalan cerita hidup setiap masing-masing individu, semua udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya mari jamaah dirahmati oleh Allah, nggak apa-apa ya, ini papan tulisnya cuma buat nulis 50.000 tahun, tapi insya Allah yang menyiapkan dapat pahala jariahnya. Baik, sebelum kami tutup, jam 10:05, ada yang ingin disampaikan? Ada yang ditanyakan? Oh ya, gimana Mas? Iya. Kan ada seremonial dan sebagainya, kan harus ikut ya Ustaz. Nah, itu gimana? Baik, jazakumullah ahsanal jaza. Seorang petinggi-petinggi atau pejabat, dia harus menghadiri karena mungkin untuk kesetaraan gitu ya Mas ya, nggak menganukan agama yang satu dan yang lain. Tapi dia itu punya prinsip SOP dalam bernegara gitu ya Mas. Misal dia harus tetap harus menghadiri atau apa. Kan hari ini ada yang seperti ini jamaah, bisa mewakilkan wakilnya untuk menghadiri acara tersebut bila mana memang dia kurang berkenan. Saya contohkan, saya pernah sama rekan-rekan saya menyelenggarakan satu majelis tablik akbar jamaah yang di situ mengundang Pak Kapolres. Tapi qadarullah sebelum Kapolres yang ini kan orangnya non kan. Sebelum yang ini yang sekarang ini kan Kapolresnya orang non-Islam. Nah, saya belajar, dia itu setiap kali ada keagamaan Islam, dia nggak pernah menghadiri acara tersebut, tetapi diwakilkan oleh wakilnya. Atau orang yang memang dia itu seiman dan sekeyakinan dengan yang sedang diselenggarakan kegiatan itu. Makanya alangkah lebih bijaknya, SOP-nya tetap dijalankan, cuma bukan dia yang maju. Mewakilkan seseorang, bawahannya, atau mungkin yang lain, untuk menghadiri acara tersebut. Itu lebih bijak jamaah. Karena tidak menyinggung perasaan orang yang beragama keyakinan itu, tapi kita juga menjaga akidah jamaah, menjaga ketauhidan kita, ya. Coba. Makanya mohon maaf sekali jamaah, seorang saya ini nggak nyebut nama lah, menyebutkan jabatannya aja. Jadi menteri agama itu nggak mudah jamaah, berat, ya. Apalagi menteri agamanya Islam. Menteri agama kan berarti kan semua agama kan dinaungi semua kan? Nggak cuma agama Islam kan? Tetapi coba ketika ada hari-hari besar setiap agama, dia dituntut untuk mengucapkan itu kan? Selamat hari A, selamat hari B, selamat hari raya, selamat hari raya. Kenapa? Karena itu memang SOP-nya jamaah. Makanya berat banget loh jadi menteri agama yang harus mengucapkan semua seremonial hari raya keagamaan. Makanya ketika Buya Hamka diminta dikasih jabatan, dia kan lebih menolak untuk nggak mengambil jabatan itu kan. Buya Hamka itu pernah mau dilantik sebagai apa jamaah? Wakil
wakil presiden. Buya Hamka itu mau diangkat sebagai wakil presiden. Tapi karena dia tahu bahwasanya nggak mungkin kalau sudah menjadi bernegara ini, nanti dia harus toleransi ke semua dengan cara semacam itu. Dia untuk menyelamatkan akidahnya, dia mengorbankan jabatannya, dia nggak mau untuk masuk ke dalam ranah sesuatu birokrasi yang sifatnya mampu untuk mengucapkan semua hari raya umat. Bukan Islam doang, semua umat beragama yang ada di Indonesia. Tapi dia lebih memilih, saya nggak mau ikut-ikutan agama ikut-ikutan untuk di ranah kepemerintahan dengan SOP yang semacam itu. Saya lebih memilih untuk menjadi saya yang sekarang. Bayangkan, orang mengorbankan jabatan hanya untuk akidahnya. Orang sekarang pengen dapat jabatan pada mengorbankan akidahnya, datang ke dukun, gitu kan, beli suara, gitu kan. Beli suara buat apa jamaah? Ya, nggak usah lah kita yang terlalu banyak atraksi di dunia tuh nggak usah. Udahlah, ngikutin aja lah. Kan cita-cita hidup kita di dunia itu kan cuma hidup tenang dan nyaman kan? Nggak minta yang lain kan? Nggak dikasih harta pun kalau hidupnya tenang, nyaman, itu kan ya enjoy aja. Tapi terkadang kebanyakan hari ini kenyamanan dan ketenangan itu dengan harta kebanyakan, walaupun nggak segalanya tapi kebanyakan. Jadi alangkah bijaknya semacam itu mas ya. Dia mewakilkan seseorang yang memang dicari. Oh, Pak Wakil kayaknya dia beragama A, akhirnya dia dialihkan. Dia mewakili saya ya Pak ya untuk di sini ya. Bilang aja saya bukan nggak mau datang tapi masih ada urusan yang lain. Masih menghadiri acara yang lain. Kan benar, kadang acaranya kan ada aja jamaah. Acaranya nggak kita cuma ngopi-ngopi, itu kan acara jemaah. Nah, makanya kan nggak bohong kan? Makanya lebih bijaklah dalam memelihara akidah kita. Begitu? Cukup? Baik, kalau cukup, sekali lagi kami mohon maaf kepada Bapak Ibu atas kata-kata kami yang kurang berkenan di hati. Jangan tersinggung ya Bu ya. Nggak tersinggung kan ya Ibu ya? Janganlah ya, saya kan cuma bercanda biasanya. Saya suka bercanda dia, karena biar nggak tegang, nggak sepaneng banget gitu. Ada suatu kasus itu lagi kajian majelis taklim, mereka tersinggung di kajian, pulangnya meninggal dunia jemaah. Jadi jangan tersinggung ya Bu ya. Marilah kita tutup bersama-sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan dan kesalahan dari kami. Semoga Ibu pulang sampai tujuan, selamat sampai tujuan, dan semoga panjang umur. Waktu yang diluangkan semoga Allah berikan keberkahan di hari ini insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi hidayah wa bitaufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.